Alhamdulillah kita sudah mendengarkan sambutan dan sedikit perbincangan mengenai organisasi kita dan beberapa program, dan ternyata saya ini yang sudah yang keempat. Oh, kari ya? Berapa dari berapa? Dari 12. Dari 12 sudah nomor 4. Alhamdulillah. Oke, lumayan. Pertama. Itu masih gelombang pertama. Bapak yang saya hormati, itu tadi pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Marzuki juga adalah pembicaraan NU secara kelembagaan. Nah, memandang NU itu ada dari dua sisi. Pertama, NU kelembagaan, dan yang kedua, NU secara amalia. Ya, nggih. Nah, kula niki sing bagian ngamalia NU. Nah, NU itu kadang-kadang kita tidak bisa memahami nggih. Nahdlatul Ulama itu kita tidak bisa memahaminya secara amalia. Jadi NU itu kan memiliki harokahnya, gerakannya gerakan NU, ijtimaiyah organisasinya organisasi NU, siasahnya siasah NU, hamasahnya hamasah NU, semangat kejuangan kita juga semangat NU. Jadi kadang-kadang orang yang maaf nggih, misalnya kunut belum tentu juga NU, betul maksudnya. Nah, orang yang tahlilan belum tentu juga NU. Model kayak begini, ada kajwita ada nih kajwita. Mungkin kok ono ngeten niku kadang-kadang orang itu yang jumlah orang NU itu kalau di Indonesia secara yang begini nih, amalia itu mungkin kita adalah sekitar 160 juta orang NU itu. Nah, yang kalau yang Kartanu itu sekitar 80-90 juta. 80-90 juta. Nah, kalau yang mengetahui tentang gerakan NU kados ngeten iki, harokah, ijtimaiyah, siasah ngoten iki kadang-kadang sering tidak memahaminya. Termasuk yang kemarin sampean kalah di dalam pilkada. Alhamdulillah toh. Innalillah ini. Alhamdulillah. Jadi menteri ya. Gantinya jadi menteri. Nah, ngeten iki karena siasah kita yang bukan siasahnya NU itu yang tidak dipahami secara mantap. Bapak para hadirin, nah kula bagian aswaja nopo namanya. Nah, ini bagian niki yang maunya kita coba untuk berdalam, apalagi pada dewasa ini kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu agak kerepotan di dalam kita membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Apalagi kita belum sampai bicara tentang mengembangkan. Kita baru berbicara tentang membentengi saja kerepotan. Kalau di pendidikan kader dari organisasi lain, misalnya HTI ya, misalnya kita ambil HTI ya, atau yang lainnya itu kejuangan pengkaderannya itu luar biasa. Mereka bukan hanya mempertahankan diri, bukan, tapi sampai tingkat menyerang. Karena mereka menggunakan kaidah, padahal yang punya kaidah itu kita sebenarnya. Khairud difa al-hujum. Itu kaidahnya usul fikihnya. Sebaik-baik pertahanan itu adalah menyerang. Lah tapi dia itu sebaik-baik pertahanan ya bertahan betul. Akhirnya kita kalah. Padahal mereka itu adalah khairud difa al-hujum. Sebaik-baik pertahanan adalah menyerang. Nah, mereka sudah sampai tingkat menyerang. Lah kita itu malah justru benar-benar bertahan. Nah, kita itu maksud kita adalah kita coba untuk melakukan ini. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam kaitan ini saya minta dukungan dari seluruh komponen baik badan otonom maupun lembaga terutama MEC untuk mendukung ini. Kita bukan hanya sekedar mempertahankan Ahlus Sunnah, tapi kita coba untuk mengembangkannya. Seringkali kita kan berkata dalam setiap visi misi kita kan mengembangkan Ahlus Sunnah, tapi belum pernah kan? Belum kita mengembangkan Ahlus Sunnah itu. Paling yang menunggu khutbah Jumat tok lho sing misalnya dewe. Tapi misalnya sampai melalui media massa, media sosial, kita enggak kalah mati kutu kita. Kalah jauh sama mereka karena mereka sudah punya pendidikan di media massa ini. Bapak yang saya hormati, ringkas saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini mengenai yang namanya program daripada Aswaja Center ini, yang
kemarin diamanatkan di dalam kita apa namanya? Ya kemarin di dalam konferensi itu yang sudah ditulis oleh Pak Naim antara lain. Antara kamu jangan secara lemot itu nih. Kalau cari-cari itu beberapa ini. Yang pertama sebenarnya adalah melengkapi kepengurusan ini, Pak Marzuki. Nah, kepengurusan kita ini meliputi ada bagian penyiaran dan media, ada bagian amalia, bagian politik kenegaraan, bagian akidah, bagian organisasi dan seterusnya. Jadi di situ, Pak. Di anu kita itu di kepengurusan ini. Nah, saya ini tiba sama Aswaja Center Jawa Timur. Kemarin saya menghubungi, saya sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Aswaja Center Jawa Timur. Sudah, dan saya dikasih oleh Ustadz Muhaimin, Sekretaris Aswaja Center itu saya dikasih ini Ustadz yang kalau mau menyusun lengkap daripada organ Aswaja Center ini model ini. Nah, ternyata dari susunan Aswaja Center Jawa Timur itu menyatu dengan TV 9. Jadi gitu loh. Menyatu dengan TV 9. Jadi ada yang acaranya di TV 9 itu ada acara kiswa, ada uswa, ada apa lagi? Ada biswah, ada macam-macam gitu. Ternyata begitu tuh. Itu semua ada bagian-bagiannya masing-masing. Nah, kalau nanti kita sudah punya TV, ya kita punya itu acara sektor bagian apa? Departemen kiswa, biswa, apa uswa dan seterusnya itu. Saya tidak tahu lah itu. Itu punya itu. Terus ada juga yang di bagian-bagian ini. Nah, yang saya butuhkan yang paling penting itu Pak Ansor dan Ibnu itu adalah di lembaga penyiarannya. Di lembaga penyiarannya. Yang kita gagas adalah kita mencoba untuk ndamel Pak Mariono, ndamel semacam radio. Satu ruangan kan nggak cukup Pak. Nah, itulah yang saya inginkan. Kira-kira kita punya di dalam ndamel radio nih dulu. Nah, tapi radio ini nanti dibeleki acara Ahlussunnah wal Jamaah kabeh. Wong sak brondong wajib merilai namanya siaran radio kita. Pokoknya kan gak anu hukum kula mangke ndamel hukum. Pokoknya wong brondong radio nganggo wong eno haram hukumnya. Ya ngono pokoke. Gampang hukum ngoten. Pokoke wajib ngono, Gangge ta Pak ya. Ya lah kula tak fatwa wajib wong eno brondong wajib menyetel iki. Ngoten niki. Nah, alhamdulillah nanti kalau misalnya bagian pengisinya, misalnya kita kan saged di dalam radio itu kita muter YouTube dari YouTube saja enggak terlalu kesulitan untuk bahannya, untuk diputarkan saka pidatone Pak Said tumpuan ten gene ngoten. Ngaji kitab kula nggih wonten daerah ten gene. Ada nanti kuatah sekali dan itu kita pakai itu saja. Itu kuatah sekali. Gaya Pak Gopur kan kipun wonten Pak Gopur alhamdulillah. Nah, nanti kita ngaji kitab dari kita banyak sekali. Diisi sholawatan dengan pembacaan semua rotibul hadatan, istighosan semuanya banyak. Itu di channel-channel kita relay melalui ini. Nah, nanti kalau sudah mulai berkembang, saja kita bisa mengaji Jumat pagi Pak Kiai Haji Imam Mahsun. Kan bisa ngoten. Cocok utawa ngoten Mas kula niku. Itu awalnya ngoten Pak Parman nggih. Itu saged terjadi. Tapi kita ini saya tadi ngobrol sama Pak Imam, kira-kira program ini kita bisa laksanakan itu ada programnya di Aswaja Center. Ada program nomor 4 atau berapa itu. Nanti kita lihat itu kira-kira dibutuhkan biaya berapa untuk pertama. Nggak usah pakai izin-izinan dulu. Wong nek Pak Gopur persadan yo sampai saiki ora ono izine. Gitu kan. Ora sampai izin. Radio komunitas. Oh, ngoten niku. Piro duite, Pak? 15 juta cukup. 20. Gampang. Pak Kasdono kemarin saya sudah janji tapi kono-kono dari unine. Janji Kartika menang langsung kae. Tapi kan ane ngono iku. Sing penting sampe pilakune. Ngono iso. Pinginane kunine ngono, janji Kartika menang langsung gawe. Enggak, tapi insyaallah masih kita bisa usahakan niku nggih.
Dan saya ini yang membidangi ini adalah teman-teman muda kita Ansor dan Ibnu Fatayat. Ngoten nggih. Oh sing ngerti teknologi niki nggih Musimat Fatayat Ansor ngoten. Engko nanti Pak Hadi ku yang anu. Mas Hadi sampean anu bagian sing ngusahno. Niku ngoten Pak Hadi ku sampe tak kandhan tak aja pondok-pondok kan. Niku anak buah kula nggih. Dan gini pondok. Jadi ngono. Ora wani kira-kira mbak aku kalah tua. Nah, alhamdulillah luar biasa Mas Hadi. Dibantu NU beruntung wis kula-kula ruwemen. Ora dingane nganane ngoten. Wis alhamdulillah. Bapak-bapak itu di program NU, tapi ini tidak saya sampaikan, tapi kemarin sudah sempat ini. Nah, yang kedua itu program untuk gawe itu Pak Naim itu pendirian alat siar, itu program yang kelima. Pendirian alat siar Aswaja meliputi radio dan media TV, media IT. Termasuk saya ingin ada channel Pak Haji Mariono, YouTube sudah punya YouTube. Jadi alhamdulillah sudah punya YouTube. Live streaming. Live streaming. Sama di live. Ojo ini bisa didelok bojomu kok. Tapi aku terbatasi ngaji sak Ramadan gara-gara di live streaming di Facebook buta-buta aku ora iso guyon lah. Wis ra iso. Sing delok kok siji. Sing nonton siji wis. Padha mbek aku. Nah, ini di sini, tapi ini saya minta kerjasama betul. Nanti kita bersama Pak Naim selaku Ketua MTC, Pak Imam, nanti kita coba untuk mencarikan dana. Saya siap untuk nanti misalnya saya memintakan kepada siapa. Nanti kalau semuanya panjenengan yang muda-muda sudah siap, Pak Hadi sudah siap membantu untuk pendirian ini. Nanti kita akan coba untuk mencarikan dana untuk ini. Ini dimulai sekarang atau tidak sekarang pun, insya Allah bisa. Kita mulai sampai sekarang. Nanti ya digeladilah bagaimana caranya misalnya penyiar radionya itu. Nanti kan dititipno Pak Gopur rong dino mosok kok gak iso. Titipno menjadi penyiar. Mari ngono wis mari dhuwur dangdutan nggih Pak Parman. Ya Allah cak eksa. Kalau seumpama Agus wis bangsa ngono ku. Bapak para hadirin sedaya yang kula hormati, itu yang pertama melengkapi pengurus tapi iki mbah kesampaian mboten nggih kula mboten patek mikir. Yang kedua, pendirian alat siar ini. Yang ketiga, ini yang paling penting, ini kaitannya dengan Pak Hadi, Pak Sofwan Hadi adalah daurah aswaja pendalaman dan doktrinasi aswaja bagi pelajar kelas akhir. Kelas akhir terutama sanawiyah, SMP, SMA, aliyah. Di Brondong ini paling ketinggalan dibandingkan dengan Paciran itu sudah. Nah ini nanti butuhnya saya kok tadi yang organisasi di tingkat awalnya itu nanti tersampaikan Pak Naim. Itu nanti misalnya kan ada pembidangan. Misalnya ngeten, yang bidang akidah itu ditangani oleh Pak Kiai Sinten yang ahli. Bidang politik ketenagaraan Islam itu di misalnya Pak Marzuki. Nanti kalau kita tawarkan ke siswa-siswa itu ketika berbicara tentang akidah, ini Pak Yai ini yang menyampaikan. Nanti bidang politiknya ini Pak ini yang ahli politik NU itu ngoten masuk kula niku di dalam ilmu bidangannya itu. Nanti kok mosok kok menyampaikan apa niku materi aswaja nggih bocah SMP kok tak borong kabeh ya akidah ya amaliyah ya anu ya mosok kok dane rada ono sing liyane Sing iso dhewe. ya mosok dane sing iso dhewe. Nah, saya tidak yakin itu semuanya. Saya yakin semuanya pasti anu semua lah, sangat mengerti tentang hal itu. Nah, nanti ngoten masuk kula niku ada pembidangan itu. Bapak para hadirin sedaya, itu di kelas akhir nanti Pak Hadi, saya minta itu kerjasamanya nanti diagendakan. Piye carane? Iki misalnya nanti mbok dipusatkan semua di sini, yang misalnya untuk SMP dulu, baru kemudian aliyahnya begitu atau bagaimana, dan itu nanti kisi-kisinya tentang persoalan apa yang akan kita berikan kepada siswanya itu akan kita coba untuk rumuskan. Dan ini kalau butuh nopo Pak Naim untuk merumuskan ini. Tapi iya deh, mencari Ahlussunnah wal Jamaah menanamkannya ya rumit sekali. Paling tidak kisi-kisinya. Makanya dulu saya minta Pak juga itu membantu saya, juga bantu ini ya Pak Yatin supaya bisa merumuskan kisi-kisinya. Kone SMP itu dikai materi apa?
sanawiyah aliyah itu dikasih materi apa? Itu maksudnya kuno-kuno ini. Itu Pak juga yang ngerti dan Mas Yatin ini yang mengerti tentang ini. Nah kita kalah itu pengkaderan dan ini nggak ngono dewek kalah temenan kok. Barek negara-negara tetangga sing ngajak khilafah wae itu. Wis wayahe negara api menyerang bahasa ngono. Maka kita harus segera negara api menyerang. Bapak, Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah penyusunan buku saku ini yang diamanatkan oleh apa nih kok kemarin tuh di konferensi penyusunan buku saku praktis amalia aswaja bagi mungkin pelajar ataupun warga NU. Nah, iki aku yang malah yo repot itu. Moga apa? Rata-rata kiainya kita mungkin materinya bisa, tapi menulisnya, menyusunnya dalam sebuah buku juga angel, buku praktis itu. Dan menurut saya berjilid. Misalnya jilid 1 ini tentang amalia, tentang ini. Aku nih materi ini mau sagu Pak, tapi ini dan ini harus dibuat tim juga. Aku ya rada kesulitan. Kita saja kesulitan ini kalau tidak di backup siapa nanti orang-orangnya yang bisa membuat ini. Karena tidak mungkin misalnya saya berada di bagian wilayah amalia misalnya, amalia NU. Nanti saya mulai soroti pertama misalnya tentang wudu, tentang dalilnya wudu batal antara sentuhan laki-laki dan perempuan. Kita mengambil dalil batal itu batalnya mana? Karena itu bukan hanya sekedar itu, tapi kita menyuguhkan sedikit dalil. Sedikit dalil. Ada tentu. Misalnya menyentuh Al-Quran kita pakai wudu. Itu dalilnya mana? Itu kita harus untuk bagian itu. Nah, nanti ada yang kiai membidangi bagian amalia yang menyusun itu secara ringkas yang mudah dipahami. Nanti yang bagian akidah Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Nah itu di mana dalilnya bagaimana nanti. Ngoten itu udah model-model kita butuh kiai yang ahli di bidang akidah, kiai yang ahli di bidang ini, kiai yang ahli di bidang tata negara. Makanya kalau dalam pendidikan diklat yang akan saya gagas itu nanti juga ke arah sana Pak. Kok nanti kita akan menyambungnya gitu. Bapak para hadirin, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan tentang ini Pulau Kumpal kali jenengan ini terutama yang ini, gitu daurah. Istilah ini daurah ini saya ngambil istilah ini. Mboten Jawa Timur kayak ngoten. Daurah. Lah kok daurah padane wong kono aku ngono. Ya lah padha wae wong daurah ya bahasa agama wae jare. Bahasa Arab itu. Daurah aswaja bagi guru, kiai, tokoh NU, tokoh muslimat, fatah dan sebagainya dengan tutor dari Aswaja Center Jawa Timur. Ya, ini ingkang kula dalam waktu dekat ini yang coba untuk kita laksanakan. Iki kira-kira kalau ini terlaksana, ini bukan dalam satu angkatan, Pak. Kira-kira bisa 2-3 angkatan. Ya pesertanya kalau misalnya di atas kan kita misalnya 100 orang. Bahkan kebanyakan 100 orang kebanyakan. Nah ini kula yang ingin kula sampaikan minta pertimbangan panjenengan sedaya mengenai ini. Nah iki Pak Hadi, ini Pak Hadi sudah saya berikan Pak Hadi, Pak Sopan Hadi sudah saya kirimi tentang yang punya duit. Kalau Pak Hadi itu ini, kalau Pak Hadi Harsono itu Pak Sono. Pak Sono. Bingung saja. Aku nyeluk sampean piye, Mas? Terkenalnya di Pak Sono. Mas Sono. Ada beda-beda bisa. Iyalah, wis supaya ngono kula. Maksud saya Pak Sopan Hadi, ini karena dia yang punya guru. Punya duit. Ya. Kiai, tokoh NU, nanti sampai tokoh ranting, terus pengasuh pesantren, guru-guru TPQ, guru-guru dinia, kita akan sampai dididik sana. Mereka kalah dewe lah sing Pak Hadi sing duit. Isnu apa? Apa sih? Sarjana. Pergunu. Nah, iki pergunung bisa. Kamu naji. Pergunung. Ini saya ingin jenengan minta apa istilahnya dukungan. Nah iki kula mohon niki ya
ingkang sampun kula kirimaken dumateng jenengan proposalipun Pak Imam, Pak Hadi, Pak Juki juga sudah saya berikan Pak Yatin, tolong itu dikasih masukan. Ini proposalnya sudah latar belakangnya sudah saya tulis semua. Kegiatan ini akan diikuti oleh peserta sebagai berikut. 1. Pengurus MPC NU Kecamatan Brondong. 2. Para kiai, para pengasuh pesantren di lingkungan MPC Brondong, para guru dan undangan-undangan yang lain. Terus kemudian ini pendanaannya, waktu dan tempat kegiatannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggalnya barang yang kita isi. Tadi duit ya. Belum saya isi tanggalnya kapan. Lah kula tak koordinasi kali Jawa Timur, tapi kalau nanti ini disepakati. Kemudian tempat kegiatannya kita pusatkan di MPC ini. Pendanaannya, kegiatan ini sumber dananya berasal dari dana kas MPC dan LP Ma'arif 500. Kemudian 2 dari peserta kegiatan. Peserta 3 sumbangan perseorangan, 4 sumber lain yang tidak mengikat. Nah, ini kita temanya Pak Hasan, para hadirin ngapunten ingkang kathah. Temanya yang kita coba angkat ini nanti diperbaiki. Kegiatan ini bertema penguatan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah menuju kemandirian bangsa piye. Wah, aduh temenan. Sing gawe sapa? Sapa sing gawe? Ada iku anu nang edit iku. Kemandirian Bang. Iya. Penguatan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah menuju kemandirian penguatan. Lah iki anu berarti anu kan Pak Imam sing biasane sing iso ngotakake ngoten iki. Pak Hadi. Adapun materinya, Pak, nggih menika meliputi dalil amaliyah aswaja An-Nahdiyah, siasah An-Nahdiyah, siasah fikih siasah, firqah dalam Islam dan ciri-cirinya serta counter-attack terhadapnya dan perkembangan terbaru dalam dunia Islam. Kula konsultasi kali Aswaja Center ngeten niki bisa dilaksanakan monggo nek sampean maraton dalam 1 hari saged atau dalam 2 hari. Lah nek mungguhe kula ngeten 1 hari mawon. Muga kula kan nggih ngarit to. Dadi kan ngarit mungkin ning rong dina kan ra sida mekno anu iki lho. Suket. Bisa Pak, pagi hari sebelum zuhur itu 2 materi, setelah zuhur 2 materi. Betul? Tapi 1 materi itu disampaikan dalam 1 jam, terus kemudian sesi pertanyaan pendalaman dari kita. Setiap waktu lagi 1 materi lagi, 1 jam atau 1 jam setengah, terus pertanyaan dari kita. Nah nanti saya coba ketua Aswaja Center Jawa Timur itu Kiai Haji Ma'ruf Kozin yang dari mana? Lirboy Ploso, yang dari Ploso. Nanti ada Mas Yusuf Suharto itu yang biasanya bagian siasah, ada teman-teman yang lain. Tapi saya kata Mas Yusuf Suharto, Ustaz, nanti itu biasanya saya itu diterjunkan tim. Nanti karena banyak permintaan begini ini, nanti yang ke Lamongan itu siapa? Kalau tak mencoba mendesak, antara lain nanti tak minta Pak Ma'ruf Kozin sama Mas Yusuf Suharto dan teman-teman yang lain. Biasanya 3 atau 4 orang yang akan memberikan materi. Nah, niki maksud kula niki kita bukan hanya sekedar menerima materi, tapi nanti kan ada diskusi ini lho Pak. Kita bestah tangkel-tangkel diskusi. Nah, biasanya kan dhewek mboten kantuk napa? Mboten kantuk materi, biasanya kayak ning PKPNU kan tidak boleh membantah. Nah, PKPNU kan tidak boleh membantah. Lah iki kita boleh membantah. Mantus kula ngoten. Niki boleh membantah. Ning PKPNU kan tidak boleh membantah loh. Namanya napa niku? Oh, PKP. Pendidikan doktrinasi. Nah, doktrinasi ora boleh. Lah iki boleh membantah kita ngoten lho. Insyaallah orang di Aswaja Center itu nggih mancing kiai-kiai sedaya nggih pinter-pinter ngaji kitab pinter-pinter. Nah, ini Bapak-bapak yang dan nanti kita konsultasikan materinya yang kita minta adalah amaliyah,
terus firqah dalam Islam atau ketauhidan, kemudian masalah siasa, politik dan lain-lain mengenai keorganisasian. Nah, jaringan internasionalnya Pak, aliran-aliran jaringan internasionalnya ini. Beliau sangat menguasai tentang jaringan internasional ini. Dari 4 materi ini nanti kita bisa sampaikan insya Allah dalam 1 hari tuntas TRO. Itu gelombang pertama. Nah, pendanaannya saya perhitungkan habis sekitar 12 juta. Saya dia itu sudah saya hitung di konsumsi peserta juga. Itu 100 Ibu. Tetapi menurut Pak Naim KN 100 kalau keuangan ini karena harus duduk. Enggak, 1 saja, tas saja. Disewa kursi. Disewa kursi juga bisa. cukup ya 100. Lambe lugahnya. Ojo, tak kuat satu. Lugah no bisa Tak kuat. Tak kuat sampai setengah bulan. Sore. Ya harus kursi. Nah, itu yang belum saya lakukan. Kalau sumbangan iso. Itu sewa kursi. Gampang. Nanti kursinya tak sewa no. Tanggung kades. Ya, ini aku nyewakan karena omong, kursinya terlalu tak bayarin. Nah, ngeten. Kalau ini peserta ini nggih, kan kita tidak bisa mengandalkan ma'arif, tidak hanya bisa mengandalkan NO. Angkatan pertama di sini gini aja. Kepala Mbak Anu. Kepala dan PKM guru. Dan kepala dan para PKM. Nyanda. Jelas saja. Jelas saja. Golek sing senior-senior dikit ya, Le. Golek sing senior-senior guru nih. Satu lembaga 4 100. 5 atau 4, 5 orangnya teman misalnya dibagi angkatan pertama satu sekolahan itu 5 orang guru. Kaken? Lembaga sekarang berapa? 27 sekolah semua. 27. Juga kan ke 50. Itu agak apa? Dua-dua saja. Dan itu bisa dibiayai oleh lembaga masing-masing sekolah. Betul ya, langsung musyawarah Pak. Kon langsung musyawarah Pak teman bercepat tutup. Bisa catatan ya. Betul. 100 kali 25 gitu. 100 kali 25. 100 kali 2000 itu kan 2 salam. Orang juga setengah. Cuma setengah. 25.000 kali 100 orang itu berapa duitnya? 2,5 juta. 2,5 juta. Astagfirullah. Kan dia enggak percaya. Enggak percaya. Saya ketemu berarti. Dulu waktu kita dengan Pak Naim kan pernah guru-guru kita ke bawah ke Malang. Iya. Di Hotel Victory ya. Iya. Itu aja 250.000 per guru. 250.000 plus nginep di hotel masalahnya. Nah, ini kan hotel kita. 4 bis. 4 bis. Zaman sakmono. Ini kan mestinya Pak Ketua ini sudah saya sarankan seawal sebelum Desember, karena Desember ini masa panennya guru kan. Ada PSU, ada TFG, baru mulai tanggal 5 panennya BSU masih. wis dijumpui.
Terus saya monggo saya niki sing anu kita sing aku iki Yo. ora rasi domene. Oh, sudah lah. Anu wae to. Ini wong kita juga beberapa angkatan wae. Kita misalnya pengurus ranting. Kita gini aja Pak. Nggih. Untuk angkatan pertama, karena tadi sampaikan Ketua Ma'arif, kalau untuk guru sudah diagendakan Pak ya, Januari. Kita pending untuk guru nanti gelombang kedua. Untuk gelombang pertama, karena belum pernah ada untuk seluruh ketua ranting dan sekretaris misal Rois, sekretaris, KT-PAN 4. Kita punya 22 ranting. Itu kalau 4 kan sudah cukup. Hanya jajaran PR saja, belum Banom. Kalau semua Ayo ke anu wae, ke pengurus NU wae. Kita pusatkan ke pengurus NU, tidak ke anu dulu. Berapa? Jadi 100. Jual berapa? 50.000 aja. Mangga. Apa sih? Ya makanya itu 50.000 enggak bisa. 50 kali 100. 26 juta. Atas itu kan. Dan yang selebihnya kita golek. Kita sampai sekitar 13 juta. ya disampaikan ini aja Pak. Kalau tiap ranting 4, ketua sekretaris, Rois, KT kan 4. Ada 22 ranting. Kalau per ranting 400.000 kan 4 kali 22. Untuk hampir mendekati apakah mampu semua ranting. Nah, itu masalahnya. Jadi Sedangkan NO di MBC itu kan kemarin biaya operasional ini saya begal Ma'arif. Karena kasnya masih di tangan saya, langsung saya ambil alih. Ada 9 juta. Sekarang Ma'arif sudah punya uang. nah, insyaallah begini. Kita memang kalau ke pengurus ranting, terus kemudian peserta ini kita mintai sumbangan untuk ilmu dalam rangka mengembangkan diri ini kan modal barek ngaji kan mboten. Kalau 100.000 memang agak berat per anu, tapi kalau sampai hanya 50.000 noe kira-kira sanggup, sehingga dalam satu ranting misalnya 4 orang itu kan berarti cukup 200. Itu tidak terlalu sulit insya Allah. Dan nanti masih ada musimat fatayat apa sih ini? Enggak Pak, untuk per gelombang saja. Jangan kan menganggarkan sekitar 12 juta. 12 juta Per gelombang. per gelombang. Nah, gelombang pertama ada sekitar 80-an orang. 12 juta itu kan dananya dari mana? Kemarin Gisnu sudah laporan, misal dikolaborasi, digabung dengan Gisnu. Masing-masing ranting kan punya potensi. Ya. Misal potensinya yang besar, ya kira-kira menyumbang yang besar atau gimana gitu loh. Ada Gisnu. Ada Gisnu di ranting kan ada beberapa ranting saja yang memang belum jalan. Nah, tadi apa yang disampaikan Gisnu itu kan jadi sumber juga. Nah ini Diambilkan dari Gisnu. Dari Gisnu dulu. Berarti misalnya sampai yang aku kalau kita misalnya dari Gisnu satu ranting misalnya 500.000 saja masih enggak keberatan. Hah? Keberatan? Ya diklasifikasi. Diklasifikasi bisa. Keberatan ini klasifikasi. Kelas A, kelas B bisa dilaksanakan. Dan itu nanti pesertanya pertama kita dari ranting. dari ranting tok. Ranting tok hai. Nah kan dapat pula Pak. Ranting dan bandung. Wis ada ya, ranting dan bandung. Jadi lihat kapasitas 100 muat enggak kita.
Insya Allah cukup. Cukup. Kemarin Ibnu IPP apa nyewa kursi berapa? Nyewa kursi kemarin dulu kelihatan penuh itu berapa? Enggak. Muat berapa kursi? Kemarin dulu 100 lebih. 100. Ya lego. Saya punya ada itu satu kursi untuk open. Oh, dan lungguh-lungguhan serang nganggo jarak. Kan jaga jarak. So jaga jarak sapa kok anu jarak. 100 jarak. Masih berjarak kemarin. Berarti kapasitas Kita pengurus ranting ditambah dengan banom dan mungkin atau nanti misalnya ya kita jatah sampai 100 orang. Nanti kita akan kembangkan dengan kiai-kiai yang mungkin kepengin untuk nanti kok menawa kepengin nikah. Dan rantai di jatah 4 tidak maksimal, Pak. Mungkin jatah 2 kalau dari rantai. Tapi kalau dari banom-banom saya yakin bisa tambahnya. Nanti kita coba godok ini, nanti kita lebih detail. Intinya semuanya kita mendukung dan nanti pendanaan ini akan kita coba upayakan. Pak Hadi biarkan dulu Pak Hadi berjalan apa? Pak Hadi mau diklat apa? Ma'arifnya sampai apa deh? diklat KMA. Cari UKM, ono peraturan ngono. Sampai ngomong Pak Wakil harus tutup lah. Kok Pak Wakil materi ini. Lah iya mau materi Pak Wakil tutup bisa bayar piye sampean? Ya iya Pak sama Yudi Rosa. Ini kita selenggarakan di bulan Januari. Atas ini. sampai persiapan. Ya saya, oke. Jadi kalau saya, kalau memang ingin dilaksanakan bulan depan, jenengan dengan tim sudah siap apa belum? Lah, saya ingin ya. Tadi kan mengeluhkan belum koordinasi antar pengurus. Lah belum punya pengurus. Namun apa ngadakno pengurus wong telu Pak Yatin, Pak kula kali Pak Puji lembaga mau diurusi wong telu. Makanya pertama itu sebenarnya saya minta dilengkapi kepengurusan. Apa dibuatkan Pak nih? Pengurusan ini. Asli pelatihan portal cukup. Ah ya, iki bom-bom wong ya wis. Bisa aku mbek pandemi iso kok. Ya iya lho. Coba ya, di Malang itu. Lho, Di Malang itu seluruh guru se-Kecamatan Broto kita bawa ke Malang pakai bis. Di sana kita tempatkan di hotel. wong loro. Tahu sih wong loro di beres. Lah aku bantu dongo. gak Lah sampai sampai sampai. kene hotel wis siap. Apa-apane wis siap. Kecek gele wong akeh-akeh ge opo. Yang terpenting Pak Mas biaya dulu. Itu kan yang paling pokok. Biaya dan peserta kalau saya. Kalau peserta, misal skemanya tiap ranting maksimal 4. Biaya misal semua ranting kok tidak sama. Yo diklasifikasi sesuai kemampuan. Yang penting mendekati anggaran jenengan berapa. Kalau 12 juta, kalau asumsi 400.000 itu kan 8 jutaan Pak. Nah, 8 jutaan kan hanya tinggal kurang 4 juta. Nah, itu sumbernya dari mana lagi kalau selain dari ranting? Itu yang perlu dipikirkan. Nah, sekarang semua ranting ini mampu ndak? Nah, ranting ada yang ranting besar, berengkok. Gitu. Kalau nanti kita melibatkan ranting dalam maaf yang ini, terus saya mendekati rantingnya. Ini Iya. pakai apa? Proposal. Saya mendekati rantingnya ini pakai proposal, pakai surat dari anu. Sementara pakai Surat aja. surat terus yang efektif ya kita pakai ini. Langsung komunikasi Jabri tapi tidak pakai grup. Kalau di Jabri ya Pak, ranting-ranting. Kalau di grup, karena grup kita itu kadang-kadang banyak sponsornya itu loh. Nanti ngeten. Nanti kalau rantingnya ini kita akan coba sisir nanti Pak Imam, saya dan ya Pak Puji, kita coba dari sisir ranting ini dengan mengklasifikasikan. Betul ya? Kita klasifikasikan misalnya kayak berengkok. Berengkok itu bisa jadi 2 juta. Kan ranting yang Ini Pak, besar. untuk menghindari seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua Ansor,
sebelum jadi keputusan apakah perlu ranting diundang lagi ataukah cukup ini. Nanti jangan-jangan lah kita ranting nggak pernah di Jakumpulin. Jangan-jangan seperti itu meskipun mau gitu loh. Apakah jenengan perlu mengundang ranting lagi karena kemarin kan mau gak sakar jenengan? Kita ngundang hanya pengurusnya. Kula niki mboten saged ngundang ranting. Enggak maksudnya Itu monggo sakar jenengan. maksudnya ranting ini tetap Nggih, perlu kita monggo sakar bicara. pertimbangannya Pak Naim Bismiti. Monggo, tapi yang diundang hanya ketua saja. Ketua saja. Ketua dan Surya, itu mau. Ketua saja. Ketua saja. Karena ini tataran-tataran Pelaksanaan. Action langsung. Monggo. Diagendakan kapan? Jumat depan. Jumat depan saya juga siap. Oke, Jumat depan. Betul nggih? Jumat depan. Tanggal 1 Januari. Jumat depan ada lagi kalau salah JMKH. Kapan? Jumat depan JMKH. Ya tidak harus Jumat. Apa? Karena dukur. Woi, Ya tidak harus Jumat. Kan saged toh? Bisa. enggak efektifnya di Jumat kita ini. Jumat itu kan gampang tekanan itu. JMKH tanggal 31. Nanti kita sambil rumuskan Kamis. Yes. Kita sambil kemis mau ya? Kemis. Ya, yang JKH itu Kamis. Saya kemis. Dan Kita Jumatnya. Jumatnya. Ya disepakati dulu sasarannya fix yang tadi apa enggak? Ranting dan Ranting dan Banom. Banom. Tiga. Tingkat MBC. Kalau nanti masih ada kota, Khotib ya. ya. Kemudian Oh iya. Ke khotib ini sih. Banom itu berapa? Kontribusinya bagaimana? Kan juga ditarik kontribusi loh Pak. Sekitar 12 juta. Belum beliau hanya menyampaikan begini. Belum beliau hanya menyampaikan begini. Ustaz kula terus nyangoni anu pinten, mboten wonten sangune. Biasanya kami hanya transport. Lah itu ya tak. Ayo denger aku. Lah mosok sambung besar. Lah berak-beroke wonge. Berak-beroke wonge. Lah menurut saya misalnya saya 4 orang ya. Per orang 1 juta. Kan 4 juta. Lah itu menurut saya. 4 juta plus mobilnya 1 juta. Kan sudah 5 juta. Itu menurut saya biasanya ya sekitar 5 juta itu menurut aku. Tapi anggaran itu kan harus agak ya harus berarti gitu. Ngono lho maksudnya itu. Berarti 10 cukup ya menurut saya sampai 10 juta sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nanti anu lah, rap itu kita Perbaiki. susun kembali karena apa biasanya kan kadang-kadang Pak Mas nanti orang lebih proposal nih. Mulai. Makanya sudah kalimatnya saya tak kasih tulisan gede Pak Hadi. Mohon diedit. Pak Anu. Lah iki lho ora diedit bare. Iki Duwe sekretaris dhewe sing mrene ngualemi lho. Lah malah MBC. Piye? Gak ngono, lembaga saiki ngalem-ngalem kok. Pak Harmoko dulu begini. Saya tak konsultasi dulu sama Pak Presiden loh ya. Pak Harmoko Presiden. Edit aku. Mau tak konsultasi dulu sama Pak Presiden. Pak Harmoko. Harga terong barang kok. Ya bisa ditekan lagi. Bisa ditekan lagi. Ya nanti kita bisa saya ambil anggaran yang agak nanti mungkin agak ke bawah lagi lah. Oke. Ya. Berarti fix sasarannya ranting dan Banom itu Ngeten. Cek ditambah Khotib ya. Aku agak milih sing khotib apa jadi saya.
Khotib juga mboten mboten lah kan setiap masjid itu ada khotib. Khotib itu kan kita belum punya data. Lah Pak Hasan kan kita kok masjid Pak Hasan sapa khotib? Satu masjid misal 4 khotib. Mboten, maksud kula ranting ditambah dengan khotib. Memang khotib ini juga sangat perlu. Iya, karena pesan-pesan Naswaja itu ya, efektif itu disampaikan oleh khotib. 100 orang itu memang kita belum terdiri dari beberapa gelombang loh. Rencana anu ini. Tidak cukup. Tidak cukup. Khotib. Tidak cukup. Ya, lihat kuota. Kalau misalnya nanti kan komunikasi dengan ranting-ranting kan. Aku kalau sampai ini bisa ngomong seluruh misalnya. Ini kuota kan tidak terpenuhi. Nah, mengisi melengkapi kuota ini nanti bisa diisi dari khotib. Berarti kuota itu menunggu 4. Jadi kuotanya jumlah bukan sasaran. Kalau begitu lebih fleksibel. Kuota jumlah mau toh? Ya, misal kalau tapi ya ada yang dituju pertama itu di pengurus ranting dulu, terus kemudian misal 4 ya. 4 itu siapa saja, apa dipasrahkan ke pengurusnya, apa langsung kita fikkan kan begitu. Kalau tadi khotib, nanti khotib itu kan masing-masing banyak. Ketika nanti pengurus ranting menunjuk khotib yang satu nggak diajak, ada kecemburuan, kan susah. khotib rolas. Berkoe rolas. Kok Pak Parman kok sing dijak kaya sing liyane ngelak. Seperti Nanti masjid. lah dua gelombang. C. Menurut saya sasarannya pertama adalah takmir NU. Ranting. Yang mana di sana ada aktif teman-teman tadi plus LDNU. LDNU 5 berarti. Karena apa? Karena ini adalah untuk menyebar Naswajanya tadi. LDNU adalah sebagai corong dari masyarakat itu sendiri. Berarti kalau begitu LDNU-nya plus ranting. tugas jenengan lebih mudah, habis dari sini ditularkan oleh ranting. Nanti langsung ke ranting saja kan selesai. Kita bicara dengan ranting. Jadi kita tidak usah ngundang khotib. Iya, gelombang lagi. Betul. Khotib nanti pun itu akan dipasrahkan kepada ranting. Khotib pun juga akan dipasrahkan kepada ranting. Paten mau. Nanti gini Pak, pas pada saat undangan nanti ranting itu kita misalnya jatah 4, kita sekaligus mendeteksi berapa jumlah peserta bisa ikut nanti. Ngoten nggih. Jumat depan kita undang. Ngoten Pak Puji nggih. Jumat depan kita undang lagi, kita bertemu dengan ranting. Ngoten nggih, tolong diundang. Lah, ibu-ibu muslimat, padahal itu soal ibu-ibu muslimat itu rasa bedakno lho, patayat. Rasa bedakno ini sumber dari mana iku punte. Wah, grup pengajian agama Islam mau disarser wae. Ora ngerti iku. Iku buah berasal dari mana ora ngerti. Piye? Ibu-ibu muslimat patayat iku ora denger. Kula maca WA-ne wong ibu-ibu, nggih grupe muslimat, grupe patayat iku aku ngguyu. Lah mosok tapi aku kok besar nganggone WA-ne bojoku mesti tak gawe anu kak ya cah ya sarut aja ngono. Kok kadang-kadang ku sampe anu ya Allah cah, polane padha ora ngerti. Lah iku kapan pendidikan aswajane? Nah itu ya kudu banyak loh PR kita itu di aswaja kita itu. Ya Allah. Nah itu kapan? Udah gitu. Hah? Rencana awal itu ya 100 orang tadi. Ya 100 orang. Ranting. Berarti kalau sudah fix Pak Masnan untuk gelombang pertama, kalau jenengan membuat bergelombang itu kan masih punya PR lagi. Kalau menurut saya daripada nambah penggawean, kita buat satu gelombang untuk yang inti saja, pengurus ranting dan banom. Habis itu kita tugaskan semua lembaga untuk membuat itu. Berarti jenengan tidak perlu mikir uang lagi nanti. Aku rasa kerja ya. Ya sampai karek. Ada iso. Ini toh di YouTube-an. Piye undine iku?
Balik. Jadi kita buat ya di plat Aswaja ini satu gelombang khusus yang ditangani oleh Aswaja Center yang sasarannya adalah pengurus ranting dan Banom PAC Brondong. Sudah selesai. Satu gelombang saja. Satu gelombang. Habis itu berarti di program jenengan memerintahkan atau istilahnya apalah kepada semua lembaga untuk membuat acara serupa dengan biaya dan potensi dipasrahkan masing-masing di panitiani masing-masing. Ma'arif mengadakan sendiri, nggak usah sampean tinggal mantau aja. Fataya gawe dhewe. Oh, ini kan ngewangi kiai ngomong melarat, gak wayahe. Loh gitu loh. Iki mengolok-olok. Ya tapi yang NU ranting tetap itu hak kita, kewajiban kita gitu loh. Bisa. Kita buat pertama ini gelombang nanti gelombang bergelombang itu. Kita pertama Pak Yatin pengurus ranting sama dan nanti kuotanya misalnya lebih 100 juga enggak apa-apa ya. Apa ya. Wes oke baik. Pengurus ranting kemudian nanti yang akan diikuti oleh Banom tingkat MPC dan seterusnya dan beberapa kiai dan seterusnya pengasuh pesantren yang memungkinkan untuk misalnya nanti itu gelombang pertama. Nanti berikutnya ke pesantren dan sebagainya itu kan ada lembaga. Ya lembaga aja nanti yang kita buat. Betul. Pena. Berarti kita Jumat depan butuh koordinasi saat pengurus ranting. Nggih. wajib dari kita pesertanya itu harus ketua, harus sekretaris, harus rokes, harus katib misalnya 40 jadi jangan diberikan kekuasaan misalnya nanti untuk mengelak terserah sampean seperti itu walaupun kalau misalnya nanti pada kenyataannya karena sesuatu itu jadi nanti ketuaan yang beranak itu sebagai gampang itu karena apa suratnya Pak Imam Bekan ini wajib kan sudah ini kono lembaga dewe suratnya nanti itu tetap dari lembaga lah iya aku tulisannya wajib sing gawe kan sampean to aku kan kono mengetahui kan ya padha wae lah itu tulisannya kok apa bodoh nih lah selesai sebenarnya sudah selesai Bu ini Bu sudah selesai karena grup naiming aja. Kamu lihat Pak Yatin ya. Insya Allah di Jumat depan kita akan coba untuk mengundang ranting dan lembaga-lembaga yang lembaga yang sudah. Lembaga dakwah ada tuh. Ada bahasa. Bahasa. Yang ranting yang belum. Berarti karek ranting, undang ranting kok. Nanti instruksi, sifatnya instruksi ke lembaga untuk mengadakan itu. Ya itu udah bisa dulu itu. Kalau minggu depan itu koordinasi. Ini kaitannya Pak Haji, kaitannya ini adalah tentang pembiayaan. Nanti kita mengundang ranting itu fokusnya adalah di kuat Surabaya nih. Tora usai kita lalu kembali ke Mari. Bukan Ma'arif kan dhewe. Oh, ora menawan mau tadi. Kan tadi ini 1 juta pe ditambahin meneh. Ora aku paling nyontoke mrene dhewe mbok gowo kok ngono paling. Saya kira itu Bapak-bapak yang ini nanti kita sepakati Pak Uji. Kita Jumat depan kita mengundang ranting. Entah bagaimana mekanismenya, siapa yang mengundang dan seterusnya itu ya Pak Imam Pak Naim biar lebih tahu. Siswa keluar.
Memang belum dibahas. Ya. Di masing-masing sekolah. Mungkin agak beda Pak Adi. Misalnya kalau kita narasumbernya itu bukan dari guru misalnya, tapi kalau misalnya kita ya taruhlah misalnya dihadiri oleh MPC misalnya itu, ya itu mesti agak berbeda mungkin. Jadi di situ yang saya maksudkan. Ya jadi itu mungkin bisa menyampaikan, terus ditambah beberapa materi yang dari Bahasa Center. Itu yang kemungkinannya. Ya, memang yang paling memungkinkan tidak dalam satu tempat begini, tetapi di masing-masing sekolahannya. Saya kira itu nanti. Piagam, tentu ada piagam. Ini saya sebenarnya ini ternyata kita itu malah kedahuluan ya. Mohon maaf, kita kedahuluan dengan di daerah Jombang. Jombang itu kelas akhir itu ternyata punya piagam. Dan di situ saya lihat betul piagam telah mengikuti penguatan Ahlussunnah wal Jamaah untuk siswa dengan materi ini gitu. Ternyata sudah ada dia punya sertifikat itu. Aku seperti itu sudah banding aku bisa. Kalau untuk siswa saya kira agenda yang paling pokok itu kan sebelum keluar bulan Juni. Ya kita pelaksanaannya di sekitar bulan kita kan sudah enak toh. Januari target kita pengurus ranting. Otomatis kan kita dapat sudah materi. Nah, materi itu bisa ditransformasi ke anak-anak, tinggal diolah lagi, disesuaikan. Kalau yang dimau Pak Haji kan kalau di sini nggak efektif berarti tim Aswaja Center nanti yang turun ke lembaga. Itu aja diagendakan. Ya. Jadi nanti peserta yang dari sini bisa dipilih untuk terjun ke lembaga, gitu Pak. Boleh. Jadi kita nggak usah bawa panitia lagi, bikin anggaran lagi, bingung mana yang sampai. Betul. Terus aku nyontok merini mana? Iya. Nanti koordinasinya dengan Ma'arif jadwalnya. Jadi intinya begini, itu kita harus tetap melakukannya kepada siswa. Bagaimana caranya? Itu nanti kita akan hitung agar ada interest bocah siswa itu bahwa diajar, dikasih materi Ahlussunnah wal Jamaah itu agak ada ketertarikan. Itu kalau tidak hanya sekedar diajar oleh gurunya, tapi diambilkan dari kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita maksudnya ya di kelembagaan apa Aswaja Center, apa kiai dari peserta yang disebutkan tadi yang kira-kira mumpuni untuk menyampaikan itu, jadi kita bisa kolaborasi. Cuman ini tetap harus kita laksanakan karena saya melihat kita sudah cenderung ketinggalan dibandingkan misalnya dengan Paciran yang sudah melaksanakan sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya, saya tahu itu bagaimana karena ketika saya menemani kiai-kiai itu untuk jalan-jalan, beliau itu kok ngobel, aku gak iso ngisi materiku gantekno. Ya kok ngono. Rambut kok tanggung. Iya biasa kelas akhir ngisi pendalaman Aswaja. Lha broto kok dereng ya diadakno. Sampai nang ngono bisa. Aku gak iso ngisi ganteni ya ngono.
Nah, berarti sudah mancing. Tinggal numpuk ya. Asine dene iku Saya kira itu Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Barangkali program yang saya sampaikan tadi masih ada yang perlu diperdalam lagi, atau kemudian acara kita yang saya gagas untuk kita daurah bagi tokoh-tokoh NU ini, kita mungkin ada yang perlu kita gali lagi, monggo kita sampaikan. Kalau sudah dipandang sudah cukup, kita saya sudahi dengan keputusan antara lain Jumat depan saya ketemu kesimpulannya bahwa di Jumat depan kita akan mengundang pengurus ranting, ketua Tanfidiyah khususnya, dalam rangka yang utama adalah membahas pendanaan. Dan yang kedua, nanti daripada peserta penguatan ini terutama kita ambilkan dari pengurus ranting, dan yang kedua mungkin beberapa tokoh termasuk dari lembaga dakwah atau masjid, khotib, nanti sesuai dengan kuota. Tidak harus 100 Pak Hasan, kuota ini tidak harus 100, jadi 100 berapa nanti dengan sesuai dengan kapasitasnya. Insya Allah nanti kalau ini sudah fix, saya tak kembali menghubungi teman-teman di Aswaja Center Jawa Timur untuk memastikan kesediaan ini. Kira-kira Pak Naim, Pak Imam, kita ini laksanakan di kapan kira-kira di bulan Januari ini? Ya, nggak bisa kita patok sekarang. Minggu depan. Oke. Kita misalnya kalau kita punya tawaran tanggal ini, nanti kan saya tawarkan. Momen Harlah NU kan bulan depan Februari ya. Rajab. Nah, kalau bisa ya ada Momen Rajab itu. Ini menyesuaikan wilayah Jadi wilayah tapi kita punya reng-rengan. Reng-rengan, ngoten lho, kita punya reng-rengan terus kemudian ke wilayah Rajab. Rajab kira-kira ya. Kan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Maret. Januari ya Harlah NU. Januari 31 ya. Januari Harlah NU. Tanggal 31 Januari. Podo ya? Sama. Iya. Di 31 Januari. Sampai ingin iki. Ora mikir kok dadi mikir mesti apa lho. Oke. Saya kira itu Bapak-bapak, barangkali untuk bagian saya cukupkan. Mohon maaf nanti kalau ada lain yang terkait dengan MBC secara umum disampaikan dumateng Pak Ketuanipun atau Pak Sekretarisipun. Mboten Pak juga sekali lagi bagian yang terakhir saya minta dukungan semua pihak dalam hal ini. Kira-kira urusan ikmau gawe pemancara di ikmau sapa Terima kasih. Ini Pak Mas ya. Sebelum dipasrahkan atau ditutup, saya ingin menambahkan keluhan dari Pak Marzuki yang disampaikan Pak Ketua di baru sambutan tadi. Saya ingin menggarisbawahi saja, bukan laporan semua lembaga. Di samping ke Pak Ketua kan masuk ke Japri saya, lembaga-lembaga mana yang sudah mengadakan pertemuan awal. Kita kan mengagendakan setelah pilkada ini ada raker. Saya buka lagi ada 18 lembaga, bukan 12 Pak Mas Nam ya. 18 lembaga yang sudah fix membuat laporan baru 4. Berarti kan kita masih punya PR untuk mengubrai ya lembaga lain agar kita secepatnya punya rancangan program kerja. Jadi tadi meskipun LDNU sudah membuat rapat pada hari yang bersamaan, kemarin lusa itu bahasan ya, itu kan belum fix yang menjadi jadwal yang harus dilaksanakan, itu kan baru di intern lembaga, belum kita laksanakan sehingga itu baru sebatas rancangan. Kemudian kita tunggu untuk lembaga yang lain
secepatnya di bulan Januari kalau bisa sudah selesai semua. Malah agenda kita di bulan Desember ini LPG panitia. Saya dulu sejak awal minta Desember panitia pembangunan harus tanggung jawab, mempertanggungjawabkan selama 6 bulan. Saya beri masukan ke Pak Kasdono, ayo Pak LPG, seke LPG barang diterusno gak wis. Nah, maksud saya bukannya tidak mau melanjutkan, tapi namanya administratif kan tetap harus kita laporkan. Ini mau ada Pak Sekretaris juga, mungkin laporan secara garis besar sudah. Jadi agenda kita itu di bulan Desember ini LPG pembangunan, kemudian raker ternyata lembaga yang baru jalan 4. Jadi kepada teman-teman, rekan-rekan, sahabat sekalian, kalau ada sekiranya masukan atau hasil dari lembaga itu belum menjadi keputusan raker sehingga masih bisa kita lakukan secara fleksibel. Tuh, kemudian yang menyangkut tadi lembaga penyiaran yang ingin diprogramkan Pak Masnan, kita sangat mendukung sekali. Dulu kan IPP Ibnu sudah bersih-bersih ruangan sana. Entah kena angin atau apa tidak tahu. Waktu itu kan ada pembangunan berhenti. Dulu punya program mencari dana, apakah dapat apa enggak saya tidak tahu dananya. Yang jelas kemarin saya konfirmasi ke Pak Dewan langsung, Ibnu IPPNU tahun ini akan dapat dana Jasmas masing-masing 15 juta. Ini Ibnu 15, IPP 15. Makanya saya kemarin agak cerewet, pengurusnya gak jadi cancel aja Pak. Karena apa? Duit 15 juta kan lumayan untuk penyiaran di situ. Nah kemudian kita kan punya anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan kita harapkan kreativitasnya itu lebih meningkat. Kalau kita dakwah coro radio, ini sing ngrungokno ya mung tua-tua tok. Iya. Padahal sasaran kita adalah anak-anak muda, apalagi tadi disinggung HTI tadi. Nah, anak muda ini kita sarankan kalau memang kita mampu ya difasilitasi paling tidak tempat ini untuk menuangkan kreativitasnya, cara dakwah misal. Kalau kita hanya nyodori anak muda dengan dakwah, misal kilo dalili tahlilan, ngantuk Pak ya. Mungkin disetting dengan buat skenario drama atau apa kemudian dimasukkan YouTube kan bisa. Yang penting pikiran itu kan tidak mati. Kalau Pak sampean sing ngaji apa meneh misal Pak Mas ndok kene mbek meja utawi ngono ya ngantuk arek-arek. Ya, bagaimana anak-anak muda ini, rekan-rekan kita sowan ke Pak Masnan dibuatkan materi ya kan begitu. Ini lho Pak. Daripada anak-anak yang Ibnu IPP sekarang kan lagi gantung drakor mau Dracula mau apa. Nah di model kayak gitu kan bisa. Tapi materi ini tetap dari Aswaja Center. Berat ya awakmu iki, berat ya awakmu iki. Mohon gawe ngono. Itu sebenarnya sudah bisa dihandle oleh Pak Naim yang ahli drama dan suka mendramatisir. Nah ini jadi tadi kalau kita butuh radio, kemarin kan Logung pernah punya radio komunitas, sekarang nggak jalan, biayanya 20 juta. Nah, sekarang ada biaya yang lebih murah itu kan kita buat channel YouTube. Tadi Syekh Puji punya channel YouTube sudah 15.000 viewer yang melihat. Tapi saya tanya sudah daftar di Google AdSense apa belum? Belum. Wah, ya kasih oleh duit sampean ini. Jadi kayak saya Puji kan sudah punya kreativitas dibantu anak-anak muda. Nah ini kan daftarkan di Google AdSense. Jadi nanti akan dapat bonus. Nah ini kita dorong rekan dan rekan kita untuk ke sana. Arah dakwahnya kan memang seperti itu, tetangga kita. Ya kan? Ya mungkin itu kalau untuk channel buat radio ya mahal juga. Kemasannya juga kita harus mikir dan sebagainya. Terima kasih. Sabun, terima kasih. Itu tadi di bab penyiaran dakwah kita bisa melalui radio,
yang saya tulis di situ atau melalui media IT. Media IT bisa kita menjadi YouTuber. Tapi agaknya Pak, di YouTuber itu kita memang kalau YouTube itu adalah potongan-potongan. Jadi rata-rata kita hanya film file itu ya pendek ya 5 menit itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mendengarkan pidato selama 1,5 jam ora sido, ora segelem ngringekno. Tapi kalau pakai hanya 5 menit dengan mengambil pada intinya di poin-poin mana. Tapi di situ butuh keahlian seorang untuk bisa mengedit film, Pak. Nah, bisa mengedit film. Yang saya yakin anak-anak anak-anak itu yang sudah bisa mengedit film itu. Nah, itu nanti dibuatkan channel khusus, channel MWC. Pak Mariono, kalau sampai membuat video sampai 15-20 menit tentang pembuatan kompor aku saya kira gitu, Mbak. Cari yang singkat-singkat mawon, sekitar 6-7 menit. Insya Allah masih bisa cepat bisa dinikmati. Kecuali kalau pengajian yang agak lengkap itu Pak Hasan, kita bisa gunakan melalui program di Telegram. Jadi Telegram musik kita bisa mendengarkan, karena di Telegram itu kita bisa matikan HP-nya, tapi ini masih berbunyi sampai itu di Telegram. Nanti di channel Telegram kita bisa menggunakannya itu. Saya kira itu anak-anak muda sangat ahli di dalam membuat itu. Nanti tinggal suaranya saja. Malah sesuwengi HP ini mati itu tetap muni Telegram ini. Jadi persis mode radio dan itu bisa. Itu Mas Imam, Pak Imam ini ngaji 1,5 jam, insya Allah masih didengarkan. Sama dengan kalau kita misalnya kasih kayak musiknya orang Tuban apa namanya, tayubnya itu 1 hari 1 malam bisa itu dengan melalui Telegram itu. Nah nanti Telegram kita itu kita buatkan Telegram grup MWC NO yang kita isi dengan model-model itu bisa disuarakan dengan. Saya kira itu Pak Naim dan para hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ini memang kami kemarin minta Pak Imam, sudah berkali-kali saya itu dibuatkan Pak acara saya bisa menyampaikan program pulau, walaupun pulau sampaikan dalam ya biasa pulau ini tukang guyon kados ngeten iki. Nek mboten kula guyon, kula niki mboten nom, awet nom. Coba sampean bandingaken kula kali Pak Naim. Lho, ora itu siji, kok Imam siji. Muga apa saya sudah ya Pak Hadiarsono juga sendiri kan juga loh. Ya dia adik saya, kan kelihatannya kan diajar kono kan siji. Terima kasih atas waktu yang diberikan rawan panjenengan sedaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan saya makna. Yang pertama mungkin adalah dalam acara persiapan penguatan Aswaja Center. Apa itu wis di gendeng Aswaja 15 kali, tapi ya tetap cek kalah. Guru-guru kalah duit. Mau nek dikek duit ijek kalah. Jadi kuat kaya Pak Asbaja dikek duit ijek kalah ya itu. Nah mudah-mudahan dengan adanya kekuatan Asbaja ini dan acara yang akan dilaksanakan oleh rencana Pak Yan Masnan terlaksana dengan baik, lancar. Kemudian insya Allah Jumat tanggal 1 Januari 2021 ada pertemuan kembali untuk menyampaikan atau menentukan apa yang menjadi keputusan nanti. Dari kami awal hingga akhir, jika ada kesalahan dan ucapan yang tidak baik, kami mohon maaf yang sebenarnya sebesar-besarnya. Dari kami, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang terakhir Pak San. Monggo Pak Yayasan. Doa. Monggo Pak San.
ini